warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Ayu Nur Ramadhani dan rekan saya yaitu kameramen bernama Anissa Aulia. Kami dari kelas 10-3. Kami meneliti tentang sejarah Lorong Cendana. Baik, jadi kita sudah bersama RW Lorong Cendana. Mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ini kan RW di Lorong Cendana nih. Iya. Jadi kebetulan kami ada tugas sejarah kami, Ya. dan saya mengambil topik itu Lorong Cendana sendiri, sejarah Ya. Lorong Cendana. Nah baik Pak. Jadi untuk sebelum itu kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang Pak. Ya. Jadi bisa perkenalkan diri dulu Pak. Ya. Oke silakan Pak. Nama saya M. Saidi, Ketua RW 04 Kelurahan Bonggoya. Alamat saya Lorong Cendana, di mana Lorong Cendana ini berada di RT 11. Jadi secara lengkapnya alamatnya Lorong Cendana RT 11 RW 04 Kelurahan Bonggoya. Pertama saya datang di Kendari ini tahun 71, di mana pada waktu itu kita datang di Kendari untuk menuntut ilmu. Pertama kita tinggal di Gunung Jati, kemudian kita pindah di Mandonga, kemudian pindah di Tipulu, kemudian dari Tipulu pindah ke Lorong Jati sekarang ini. Jadi kemudian sejarah pekerjaan saya, yaitu saya pernah menjadi pengusaha cleaning service, pembersihan kantor-kantor, di mana pada tahun 79 saya kontrak kerja dengan Bank Indonesia. Tahun 80 saya kontrak kerja dengan Bambu Hidayah. Selanjutnya saya kontrak kerja dengan kantor BRI Kendari. Bahkan dari pernah kontrak kerja dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kantor gubernur, selama 1,5 tahun. Kemudian setelah saya tinggal di Tipulu, kemudian saya beli tanah di sini tahun 79, sekaligus saya bikin pondok-pondok, bikin rumah. Kondisinya rumah saya seperti ini sekarang. Kemudian saya jadi sekretaris RT, saya jadi 5 tahun. Saya jadi ketua RT 2 tahun 8 bulan. Saya jadi ketua RW dari tahun 97 sampai sekarang. Saya jadi ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bonggoya, dari tahun 97 sampai 2013. Itulah pengalaman. Baik Pak, jadi kan Bapak RT RW 4, Ya. RT 11, Ya. Kelurahan Bonggoya. Kelurahan Bonggoya. Ya, baik. Oke Pak, jadi untuk Bapak sendiri di Lorong Cendana ini sudah berapa lama tinggal Pak? Saya di Lorong Cendana ini tinggal sejak tahun 1979, di mana Lorong Cendana ini kami beri nama Lorong Cendana pada saat dulu. Sekarang kan pemekaran
pemekaran Kelurahan Bunggoya itu pemekaran dari dulu Kelurahan Buah-Buah, Kecamatan Mandonga, di mana RT-nya RTF RW 04 Kelurahan Buah-Buah, Kecamatan Mandonga, Kota Madya Kendari. Oke Pak. Mas sudah dari pemekaran dari Kecamatan Mandonga menjadi Kecamatan Baruga. Kemudian pemekaran yang selanjutnya dari Kecamatan Baruga menjadi Kecamatan Buah-Buah. Sekarang Kecamatan Buah-Buah, Kelurahan Bunggoya. Kemudian terjadi pemekaran tahun 1997. Saya menjadi ketua RW sampai sekarang ini. Dari tahun 97 sampai sekarang ini. Wih. Dari posisi dari lorong Cendana itu, dimana dulu yang ada kan baru ada lorong Jati. Iya betul. Lorong Jati, jadi lorong Jati itu berada di belakang lorong Cendana. Kita beri nama lorong Cendana karena di depan Jalan Jati Raya sekarang dulu lorong Jati. Begitulah sampai lorong Cendana itu sekarang tetap lestari namanya. Iya betul. Gitulah lorong Cendana, sejarah lorong Cendana. Justru lorong Cendana ini sekarang sudah menjadi lorong Cendana 1, 2, dan 3 untuk berada di RT 11 RW 04. Itu Pak, kan tadi Bapak bilang ada lorong Cendana 1, 2, dan 3. Ya, Waktu pembagian lorong 1, 2, 3 itu kenapa bisa Pak? Apa sih yang menyebabkan ada pembagian lorong tersebut? karena kita sudah bentuk jalanan, di mana lorong 1 itu yaitu jalanan yang kita bentuk pertama. Kemudian dari lorong Cendana yang kita bentuk pertama bercabang 2, lorong Cendana 2, yaitu belok ke lorong veteran. Iya. Dan lorong Cendana 3 belok ke lorong jurusan Pasar Panjang. Sehingga sekarang terjadi 2 anak lorong dari lorong Cendana menjadi lorong Cendana 1 ke arah lorong veteran, dan lorong Cendana 2 ke arah Cendana 3. Cendana 3 ke arah Pasar Panjang, ya, Pasar Panjang. Supaya mungkin teman-teman tahu juga toh Pak, bagaimana sih itu waktu proses persetujuan dan pemilihan sehingga lorong ini menjadi lorong Cendana. Mungkin waktu pada zaman sebelumnya tahun 19-an mungkin Pak. Ya, itu waktu tahun 79 itu di lingkungan sini ini kan masih banyak hutan, alang-alang, belum ada lorong. Jadi saya bersama dengan saya sebagai sekretaris RT pada waktu itu bersama dengan Pak RT, bersama-sama dengan masyarakat RTF, sekarang ini menjadi RT 11 RW 4, dulu RTF. Iya. Langsung kita
kerja bakti itu dari ujung Lorong Jati sana kita ke belakang. Sekarang ini Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Lorong Cendana. Pada waktu itu kita beri nama pada saat juga kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat. Iya. Jadi pemberian nama itu pada saat kerja bakti membuka lorong itu, lorong Cendana, karena pada pintu masuk lorong Cendana itu ada pohon cendana dulu. Oh, iya iya iya. Ada pohon cendana sehingga kita beri nama lorong Cendana. Jadi kenapa bisa lorong cendana? Karena pada saat pintu masuk pernah itu ada pohon cendana. Pohon cendana. Oh, iya. Terus kalau sampai sekarang Pak, itu letaknya di bagian mana pohon cendana? Sekarang itu lorong cendana itu sudah dikena gusuran. Pohon cendana itu kena gusuran perluasan Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan di depan futsal. Oh iya. Depan futsal Agung itu. Iya, iya. Disitulah dulu ada pohon cendana. Sekarang sudah tergusur dengan perluasan Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Iya, iya. Jadi di ujung lorong cendana itu masuk ke lorong cendana, pohon itu sekarang sudah Tidak ada. dikena perluasan jalan. Iya, iya. Terus respon Bapak nih atau tanggapan Bapak pada saat digusur itu atau ditebang lah pohon itu, sedangkan kan itu pohon kayak menjadi ciri khas nih lorong ini. Terus respon Bapak itu bagaimana? Apakah Bapak setuju secara langsung ataukah ada kayak melalui syarat-syarat tertentu, sedangkan kan pohon cendana itu mau dibilang suatu ciri khas atau karakteristik dari lorong ini kan Pak? Iya, Ya, bagaimana tanggapan Bapak atau respon Bapak sehingga pohon itu ditebang? Kalau saya namanya untuk perluasan Betul. pembangunan Ya, ya. jalan, pada waktu itu Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan memang masih diadakan perbaikan, penataan, sehingga Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan itu sekarang semakin luas Iya, betul. dan mulus Betul. yang kita saksikan sekarang ini. Betul. Jadi alamat kita ini Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Lorong Cendana. Waktu dulu kan pada saat kan ini lorong dikatakan lorong cendana karena ada pohonnya. Iya. Terus ada tidak sebelumnya saran-saran sebelum lorong ini lorong cendana, mungkin ada nama lain mungkin, atau siapa yang beri saran gitu Pak? Atau langsung dicetuskan ini lorong cendana? Iya, saya sebagai sekretaris RT pada waktu itu, di mana Pak Naudi Muhammad Sidin sebagai ketua RT, Iya. bersama-sama dengan masyarakat kita kerja bakti. Setelah lorong itu terbentuk, langsung kita rembuk bersama-sama dengan masyarakat RT sebelah sini, dulu RT F, kita beri nama Lorong Cendana. Jadi langsung Langsung di lapangan, pemberian nama lorong itu langsung kita bersama-sama dengan masyarakat di lapangan pada waktu kerja bakti. nggak ada pilihan lain langsung lorong cendana? Iya, saya rasa ini lorong sudah begitu dikenal orang. Iya. Sudah dikenal semua masyarakat, termasuk masyarakat pendatang baru yang berdomisili, yang bertempat tinggal sekarang di sini, maupun
dari warga lain, dari kelurahan lain, dari artinya lorong cendana itu sudah dikenal di mana-mana Iya. di luar lingkungan lorong cendana, utamanya yang bersebelahan dengan lorong cendana. Di bersebelahan dengan lorong cendana itu di sebelah utara, yaitu Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Di sana ada lorong Jati, Iya. tembusan lorong Jati. Kemudian di sebelah timur ada lorong veteran, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Jalan Laude Hadi Oh, di Hadi. bypass. Iya. Kemudian arah selatan, yaitu dengan Kalibunggoya, Kalibunggoya. Kalibunggoya. Iya. Jadi Kalibunggoya itu mulai dari BTN pembakaran uang sampai bypass itu Kalibunggoya. Kemudian di sebelah barat lorong cendana ini atau lingkungan cendana ini Iya. berbatasan dengan Pasar Panjang atau lorong atau Jalan Serumba. Pak, jadi kan Bapak sudah merintis dari sekretaris menjadi RT dan menjadi ketua RW. Ya, Nah, Pak, apakah ada nih plan atau rencana mengganti nama lorong cendana ini menjadi nama lain? saya rasa tidak ada. Bisa diberikan alasannya, Pak? Alasannya karena sudah dikenal orang, Iya. kemudian identitas KTP, Oh iya. kartu keluarga mereka atau KTP warga itu dengan alamat Banyak digunakan. lorong cendana. Jadi kalau dirubah ini akan ada pengaruh dengan identitas warga yang ada di lingkungan sini. Ini RW 4 kan terjadi 4 RT, Iya, betul. yaitu RT 11 sekitaran lorong cendana, RT 12 sekitaran lorong Kalibanggu, RT 16 sekitaran lorong Asrama Haji, RT 16, RT 17 itu lorong sekitaran Jalan Cempaka, Mungkin itu kan Cempaka Sapati namanya. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita di lingkungan kita sudah ada masjid-masjid, ada Masjid Nur Amalia. Oke, mungkin kita sudah di ujung pembicaraan toh Pak. Jadi saya ingin tanyakan begini, apa sih pesan atau nasihat atau petuah nih untuk kita yang masih remaja untuk menghadapi kehidupan selanjutnya nih Pak, yang mungkin lebih menghadapi berbagai cobaan, mungkin bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik atau dengan bijak. Mungkin kan Bapak bilang sebagai orang tua kita nih Pak, sebagai para remaja, mungkin bisa memberikan nasihat atau petua-petuanya Pak. Jadi pesan-pesan saya itu kepada generasi muda, Ya.
dalam hal ini kan generasi muda itu untuk generasi pelanjut. Betul. Jadi tuntutlah ilmu sebaik mungkin. Jadi masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing. Tuntutlah ilmu itu secara aktif, betul-betul, sehingga ilmu itu secara keseluruhan dapat remaja atau generasi itu dia miliki, tidak sepotong-sepotong, Betul. sehingga ilmu itu bisa menjadi bermanfaat untuk masa hidup generasi itu sendiri ke masa depan, ketika mereka sudah menjadi masyarakat dengan ilmu dia miliki, tentunya akan berguna untuk pembangunan masyarakat, lingkungan, bahkan berguna kepada pembangunan bangsa dan negara, terutama pembangunan agama. Oh, itu saya, Pak. Ya, Jadi teman-teman, bisa saya simpulkan pesan dari Bapak, mungkin marilah kita tuntut ilmu sebaik mungkin dan secara konsisten agar kita bisa menjadi remaja yang bisa meneruskan pembangunan-pembangunan selanjutnya agar berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Mungkin itu, Pak. ya. Oke, baik, Pak. Pak, mungkin kurang lebih 1 jam ya ini, 1 jam lebih kurang lebih kita bicara-bicara mengenai sejarah Lorong Cendana ini. Hanya beberapa mungkin dikupas, Pak. Mungkin kalau secara semuanya mungkin, lama sekali mungkin, Pak. Mungkin sampai malam nih, Pak. Betul. Oke, Pak. Mungkin Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan Sama-sama. Terima kasih sama-sama. iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin Pak ini nanti videonya akan di-upload di YouTube. Jadi mungkin bisa menjadi kenang-kenangan nih bahwa ternyata Lorong Cendana sejarahnya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih lagi atas waktunya. Ya, Kurang sama-sama. lebihnya mohon dimaafkan, Pak. Mungkin ada salah kata atau bagaimana, Pak. Mohon Saya dimaafkan. rasa tidak ada. Oh iya, Pak. Baik-baik. Oke, baik, Pak. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan informasi tentang sejarah Lorong Cendana sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.